Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Kecamatan Damuse, yang saya kasihi Bapak Kepala Puskesmas Damuse, dan juga Bapak Ketua Komite, dan yang saya kasihi perutusan dari orang tua murid, dan yang lebih saya hormati adalah teman-teman guru SD Impresio. Pagi ini kita ada di sini. Kita akan melaksanakan kegiatan yang pertama, yaitu kegiatan workshop penyusunan kurikulum sekolah penggerak untuk SD Impresio dengan agendanya yaitu gambaran umum karakteristik kurikulum paradigma baru kurikulum 2022 sekolah penggerak yang akan disampaikan oleh Bapak Joksan Daud KBC SPD sebagai pengawas pembina, dan yang kedua adalah pemaparan kurikulum paradigma baru SD Impresio yang akan disampaikan oleh Bapak Daniel Lund SPD sebagai kepala sekolah, dan yang ketiga adalah pembelajaran berbasis proyek yang akan disampaikan oleh Bapak Maksi Mengga sebagai guru kelas. Untuk itu, sebelum kita mulai dengan kegiatan kita pagi ini, kita akan ada dalam doa bersama, dan doa ini saya minta dengan segala kerendahan hati Bapak Pendeta Lazarus Dowo memimpin kita dalam doa. Waktu dan tempat saya silakan. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDU, Bapak Kepala Sekolah SDU yang di Bapak Kepala Sekolah SD Poli, teman-teman instansi dari rumah sakit dan Polsek Prote Barat, Bapak Pendeta, dan teman-teman guru SD BU yang pada saat ini bersama-sama menyusun satu kurikulum demi kemajuan sekolah ini ke depan. Kurikulum itu merupakan satu jantung pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah. Kalau tanpa kurikulum, maka sekolah dikatakan pembelajarannya ilegal. Pada kurikulum itu tertera semua aspek, mulai dari visi misi tujuan sampai kepada kalender pendidikan, memuat karakteristik kurikulum, buatan kurikulum, sampai kepada program kegiatan di kelas. Semuanya itu bermuara kepada pencapaian target. Hasil akhir daripada siswa itu sendiri. Ada input, yaitu penerimaan siswa. Ada proses, yaitu proses KBM berlangsung di sekolah. Ada output atau hasil yang diluluskan oleh sekolah itu. Dan ada outcome. Yang diharapkan itu bahwa semua proses terjadi. Pertama adalah input, adalah anak-anak dapat masuk sekolah ini karena mereka merasa bahwa sekolah ini bagus, prestasinya bagus, kerja teman-teman guru bagus, pembelajaran berlangsung dengan baik, mereka akan mendaftar sekolah ini. Proses di mana anak-anak itu mendapat pelajaran berbasis keunggulan lokal yang disesuaikan dengan budaya lokal, kearifan lokal. Dan proses itu juga memuat tentang sumber daya alam yang ada di sini, di latar belakang ini dengan sumber daya alam. Kemudian teman-teman yang ada di sini merupakan teman-teman yang mempunyai satu ide yang baik, ide inovatif. Nah, itu akan membuat proses akan berjalan dengan baik. Dari proses itu akan melahirkan output yang bisa bersaing, output yang bisa punya nilai jual. Output yang bisa bersaing dengan sekolah lain, bisa bersaing dengan kecamatan lain, bisa bersaing dengan kabupaten lain. Punya nilai jual. Anak-anak kita itu yang nantinya ke depan punya nama di perguruan tinggi atau tidak? Anak-anak di sekolah ini punya nama di sana tidak? Kita jangan hitung di sini. Kalau sampai output kita itu punya nama juga di undangan, anak-anak kita ada tetap sebagai mahasiswa undangan, kita bicara lain. Undangan. Salah satu universitas negeri yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, itu berarti
anak-anak kita ini mampu bersaing. Jebolan yang diharapkan itu, yang diharapkan di sini adalah outcome-nya. Outcome, yaitu bahwa mereka punya lapangan pekerjaan, mereka punya nilai jual. Yang diharapkan mereka itu akan kembali ke negeri kita ini, akan mengabdi kembali untuk memajukan pendidikan atau sumber daya manusia yang ada di Pulau Dao. Yang seperti itu. Kenapa sehingga saya kurikulum, ya, saya bicara tadi mengenai kurikulum merupakan jantung bersama KBM. Yang kedua, apa yang sekarang gencar-gencar dilaksanakan oleh teman-teman sebelumnya, kalau sudah ada kegiatan-kegiatan sekolah penggerak, saya bersyukur, secara pribadi saya bersyukur bahwa di antara semua sekolah yang ada di Ruteng Dao ini, salah satu sekolah yang ada di Pulau Dao termasuk di dalamnya. Hanya ada 6 sekolah. Hanya ada 6 sekolah dan BIU termasuk salah satu sekolah yang lolos menjadi sekolah penggerak. Kita tepuk tangan dulu. Saya bersyukur karena teman kepala sekolah bersama teman-teman guru sudah berjuang untuk bisa keluar dari semua tugas dan tanggung jawab yang ada, menunjukkan bahwa kita bisa. Menunjukkan bahwa kita bisa. Jadi 6 sekolah itu salah satunya sekolah ini. Ini juga akan menjadi motivasi bagi kedua sekolah yang lain. Dan satu sekolah yang ada di Pulau Nusa akan menjadi daya tarik. Bagaimana teman-teman yang ada ini akan menjadi tutor sebaya yang akan menyampaikan materi ini kepada sekolah imbas, yaitu kedua sekolah ini dan satu sekolah di Pulau Nusa. Diharapkan seperti itu ke depan. Kita tidak berada di Pulau Nusa lagi, tapi sudah ada teman-teman guru yang ada di sini yang bisa memberikan masukan, memberikan bimbingan, memberikan pendampingan untuk nantinya kurikulum ini akan diterima juga di sekolah yang lain di sini. Jadi teman-teman semua bahwa kurikulum sekolah penggerak ini pada dasarnya pertama ini adalah sekarang sudah ada seleksi lagi dan selanjutnya nanti semua sekolah di Indonesia ini akan menjadi sekolah penggerak. Saya kemarin di Poli ada teman-teman yang tanya, oh, sekolah penggerak itu bagaimana? Ya, tidak salah, Bapak Bela ini tanya ya. Saya bilang begini, tanya saja pada teman-teman di SDBU. Karena saya tidak terlalu rajin mengikuti kegiatan daring atau mudik, karena kegiatannya asal. Jadi saya mau kasih tahu, sekolah penggerak itu adalah sebuah gebrakan untuk perubahan. Kita berada pada posisi aman, maka kita pikir bahwa semua yang kita sudah buat itu baik. Tetapi yang di sini adalah sekolah penggerak adalah merupakan sekolah yang menggerakkan bagaimana gerak sekolah itu untuk menciptakan pembelajaran berbasis keunggulan lokal. Keunggulan lokal itu seperti apa? Keunggulan lokal adalah budaya lokal yang ada di Pulau Dao ini dengan latar belakang keunggulan lokal yang ada, dengan kearifan lokal yang ada. Saya kasih contoh. Keunggulan lokal misalnya latar belakangnya tenun ikan. Pada waktu lalu Ibu Fia, kami ada kegiatan saya hanya hari kedua yang saya ikut. Ibu Fia sempat mengangkat motif yang diangkat oleh anak-anak kita di SDBU ini, membuat relief dan sebagainya, satu hiasan yang sangat menarik bagi saya. Saya tertarik itu lalu saya kaitkan dengan motif tenun ikan. Sehingga waktu itu kami membuat laporan dan teman guru membacakan. Tidak ada protes dari teman-teman yang lain, karena memang kita latar belakang kehidupan seperti itu. Kita mengangkat sesuatu yang merupakan latar belakang dari kehidupan budaya kita, ya, budaya kita. Sekolah penggerak ini merupakan satu tindakan nyata. Jadi dari kegiatan hari ini dan besok tanggal 17 dan 18 nantinya, kita harapkan semua program yang sudah ada dalam time schedule yang sudah disusun oleh panitia akan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita yakin bahwa semua kegiatan ini akan berjalan dengan baik. 2 hari ini yang nantinya menghasilkan satu kurikulum